Halo, selamat pagi semua. Kelas 12 IPA dan IPS. Salam sehat. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik, dalam keadaan baik semua ya. Jumpa lagi kita untuk bidang studi PKN. Salam kenal bagi yang belum kenal. Untuk kesempatan ini sudah pernah sebenarnya materi kita ini dibahas sebelumnya kelas 11, tapi kita akan membahasnya lebih spesifik lagi, dalam lagi mengenai hak asasi manusia. Baik, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau materi ini adalah kita diharapkan mampu menganalisa bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak itu dan bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, baik itu yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh negara itu sendiri. Untuk lebih jauh membahas mengenai bentuk pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita harus memahami dulu konsep dari hak dan kewajiban. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baik secara teori maupun prakteknya, bahwa hak itu dengan kewajiban adalah hal yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan semua hal yang harus diperbolehkan atau didapatkan. Atau sering juga kita sebut dengan hak itu merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik atau kepunyaan, ataupun kewenangan, ataupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu sesuai dengan agama martabat. Nah, contoh hak itu apa? Contoh hak yang sering kalian lakukan itu apa? Nah, misalnya hak kalian untuk belajar. Nah, kalian punya hak untuk belajar setelah memenuhi prasyarat atau persyaratan, ya, juga persyaratan yang diberikan. Karena kalau misalnya kalian punya hak belajar di sekolah, maka tentunya kalian sudah memenuhi peraturan ataupun hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kalian punya hak atas sesuatu, misalnya kalian punya sepeda motor. Kalian punya hak itu atas dasar apa? Nah, tentunya kalian punya sepeda motor mungkin saja karena pemberian orang tua atau orang lain, atau mungkin karena kalian membelinya karena kemampuan keuangan kalian. Nah, akhirnya kalian punya hak atau punya kekuasaan atas sepeda motor yang kalian miliki. Nah, sedangkan kewajiban, sesuatu hal yang harus dilaksanakan, atau kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggar. Nah, contoh, kalian tadi punya sepeda motor. Nah, tentunya ketika kalian ingin menggunakan sepeda motor itu ada kewajiban kalian yang ditentukan oleh hukum atau yang ditentukan oleh negara. Apa itu? Misalnya ketika Anda mengendarai sepeda motornya diwajibkan menggunakan helm atau standar keselamatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Apa saja itu standarnya yang harus kalian miliki atau penuhi selain helm tadi? Misalnya kalian diminta atau diwajibkan untuk menggunakan memasang
lampu yang standar, kaca spion dan segala macamnya. Nah, artinya nanti adalah bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap itu, kewajiban yang sudah ditetapkan itu, kalau kalian tidak memenuhinya atau melaksanakannya, maka kalian atau kita sebagai warga negara akan mendapatkan sanksi. Apakah sanksinya dalam bentuk teguran ataupun denda, atau bahkan bisa saja sanksi fisik seperti penjara gitu. Nah, lantas apa kaitan hak dengan kewajiban? Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan dulu oleh pihak tertentu. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang. Nah, ini kaitannya antara hak, ya, antara hak dengan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang. Artinya kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Kenapa? Karena memang ketika kita punya hak, dengan sendirinya akan menciptakan kewajiban. Itu tadi seperti sepeda motor atau contoh lain. Sama halnya dengan hak dan kewajiban asasi. Misalnya kita punya hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang untuk bebas berpendapat, bebas berbicara. Tapi ketika kita ingin melaksanakan hak itu atau hak asasi itu, tidak semata-mata harus mutlak. Ya, tidak semata-mata itu mutlak. Kenapa? Kalau kita punya hak untuk berbicara, maka kita juga punya kewenangan untuk atau kewajiban untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Kita punya kewajiban untuk mendengar orang lain. Bayangkan ketika kita ingin berbicara, orang lain juga punya hak yang sama, yaitu berbicara. Nah, kalau tidak ada saling menghormati dalam berpendapat atau berbicara itu, maka yang terjadi bisa Anda bayangkan sendiri, itu adalah keributan. Nah, supaya harmonis, supaya seimbang, supaya selaras, supaya nyaman, maka tentunya kita harus saling menghormati. Gitu. Jadi antara hak dengan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh diutamakan yang namanya hak, tidak boleh diutamakan yang namanya kewajiban. Seimbang. Nah, kewajiban asasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban asasi merupakan bentuk pembatasan HAM yang dapat menjadi sumber munculnya egoisme individu. Artinya adalah bahwa tidak ada hak itu yang sifatnya mutlak dapat dilaksanakan. Saya kasih contoh nih. Misalnya kalian ketika ingin mendengarkan musik, nah itu hak kalian. Di sebelah rumah kalian ternyata ada orang yang sedang dalam perobatan atau sedang ibadah. Apakah kita harus memaksakan kemauan kita untuk mendengarkan musik ketika ada peristiwa tadi di sebelah rumah kita? Nah, tentunya kita punya kewajiban untuk menghormati, menghargai yang lain, ya, supaya tidak ada yang namanya keributan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harus bisa kita perhatikan penempatan hak dan kewajiban itu. Nah, saya pikir mengenai pengertian hak dan kewajiban, tadi kami sudah paham semua. Kita untuk pertemuan pertama ini coba kalian kerjakan tugas ini yang sudah kalian lihat di layar, sederhana, mudah. Coba kalian jelaskan hakikat hal yang mendasar tentang hak warga negara ataupun hal yang paling penting di dalam hak sebagai warga negara. Ini bisa dalam bentuk pengertian, bisa kalian sebutkan hal-hal yang mendasar tentang hak warga negara itu. Begitu juga dengan kewajiban warga negara. Apa hal-hal yang mendasar dalam kewajiban warga negara? Kemudian yang ketiga, jelaskan kaitan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk mempermudahnya seperti yang saya singgung tadi,
bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban. Coba kalian buat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan lagi dalam rangka berbicara teori, tapi sudah ada prakteknya. Nah, nanti jika ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan lewat grup WA atau Google Classroom. Dan tentunya 3 poin ini akan saya minta kalau saya tagih setelah jam pertemuan kita berakhir. Demikian untuk pertemuan yang pertama ini, dan sampai jumpa untuk pertemuan yang kedua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.